Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam penyakit pada organ pernapasan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang ragam tari dan unsur-unsur pada tari. Yang ketiga, siswa dapat memahami nilai-nilai penting dalam musyawarah. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau bisa juga dari kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Penyakit pada paru-paru. Biasanya paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Mengapa? Karena pada sel-sel kanker yang terdapat di paru-paru akan terus tumbuh tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-lama dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker bisa disebabkan karena kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Yang keenam, influenza atau biasa yang sering kita sebut flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, selanjutnya, di depan kalian sudah ada gambar tari ya teman-teman. Nah, kita akan belajar ragam tarian. Kira-kira ini gambar tari apa ya? Ini adalah gambar tari piring. Tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Apa makna tari ini? Tari ini memiliki makna, wujud rasa syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan. Apa saja ya perlengkapan yang digunakan? Perlengkapan yang digunakan yang pertama piring, yang kedua baju kurung, yang ketiga kain kodek, yang keempat kalung gadang, yang kelima di samping, 6 tengkuluk tanduk, 7 cawek pinggang, dan ke-8 deta atau destar. Nah, selanjutnya, apa saja unsur-unsur yang ada pada tari? Yang pertama, gerak tari. Ini merupakan unsur pokok dalam sebuah tari. Yang kedua, properti. Semua peralatan yang digunakan dalam pementasan. Yang ketiga, musik pengiring. Musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Yang keempat, kostum. Fungsinya untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan dalam suatu tarian terlihat jelas. Dan yang kelima, tata panggung. Fungsinya untuk menciptakan suasana yang terkait dengan konsep. Nah, persiapan yang dilakukan sebelum ragam tari. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Dan yang keenam, memilih busana tari. Nah, itu tadi tentang tari. Sekarang kita lanjut ke musyawarah mufakat. Apa ya musyawarah mufakat? Nah, musyawarah mufakat adalah salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Keputusan bersama, apa ya keputusan bersama? Keputusan bersama adalah
suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Nilai yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keputusan harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Ciri yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber pada hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah juga harus dilandasi dengan semangat gotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga, susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat peserta musyawarah harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tata cara dalam mengeluarkan pendapat pada saat musyawarah. 1. Kita harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, pada saat berbicara setelah diberikan waktu. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, sebaiknya kita menunggu sampai pembicaraan tersebut selesai. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara kita harus jelas. Nah, bagaimana cara kita bersikap dalam musyawarah? Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini yang dimulai dari penyakit yang menyerang organ pernapasan, yang kedua tentang ragam tari, dan yang terakhir tadi kita belajar tentang nilai-nilai dan tata cara dalam bermusyawarah. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan rajin berolahraga. Sampai bertemu kembali hari Senin. Semoga kalian selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati.